menyakiti hati orang lain, dan juga menguras pahala kita di sisi Allah. Kapan nikah? Kapan punya anak? Sudah punya anak laki-laki? Kapan punya anak perempuan? Sudah kerja? Gajimu berapa? Sudah punya pacar? Kuliahmu sudah semester berapa? Berapa nilai IP-mu? Pertanyaan-pertanyaan yang terdengar biasa, padahal sebenarnya itu adalah merusak mental. Iya, aku sangat tertarik dengan tema ini karena pada kenyataannya pertanyaan-pertanyaan ini adalah seperti hal yang ringan banget diucapkan oleh seseorang karena dianggap biasa. Hanya sebuah keakraban saja, biasa aja, aku hanya ingin dekat denganmu. Atau aku pura-pura peduli padamu, makanya aku menanyakan pertanyaan ini. Tapi kalau kamu tanya jauh di lubuk hatimu yang paling dalam, mungkin sebenarnya kamu menanyakan pertanyaan ini sebenarnya bukan untuk peduli, tapi untuk menjatuhkan mental orang lain. Itu sebabnya pertanyaan-pertanyaan yang kau anggap biasa ini tadi aku sebutin bisa merusak mental. Aku melihatnya dari sisi si penerima pertanyaan. Kapan nikah? Kalau orang yang sudah menikah, pasti nanyanya gitu kan. Kalau orang yang sesama belum nikah, biasanya dia tidak bertanya karena sama-sama belum nikah. Nah, orang yang sudah menikah, dia menanyakan itu kepada orang lain. Kalau hatinya negatif, bisa jadi ia ingin pamer bahwa aku sudah nikah dan kamu belum. Itu adalah bisa jadi sebuah validasi dari penanya untuk menyatakan bahwa aku lebih hebat dari kamu dan aku sudah melampaui sesuatu yang kamu belum, karena kamu belum menikah. Itu kemana arahnya? Ke penanya. Sebenarnya penanyanya butuh validasi. Menyakit hati nggak sih? Terus bagaimana dengan si orang yang ditanya, kapan nikah? Bagaimana kalau dia baru aja patah hati? Dia susah payah membangun hatinya kembali. Dia susah payah meyakinkan dirinya untuk bangkit lagi dari trauma sakit hati. Dan kamu dengan entengnya bertanya, kapan nikah? Itu menjadi trigger loh buat dia. Dia akan menjadi sakit hati. Maka memori-memori buruk yang kemarin dia sudah susah payah bertahun-tahun dia hilangkan, bisa muncul kembali dari pertanyaan kamu, kapan nikah? Dia bisa menjadi insecure. Dia menjadi, apakah aku sedemikian rendah? Dan sebenarnya kamu sudah menabung dosa di benak orang itu. Karena secara tidak langsung kamu sudah menyakiti hatinya. Kapan punya anak? Anak itu hak siapa? Anak itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kamu nggak bisa dong menentukan kapan mau punya anak. Ini sebuah pertanyaan yang sangat sensitif dan sangat pribadi. Emang apa sih hak kamu untuk menanyakan kapan punya anak? Terus kalau kamu udah tahu jawaban dari pertanyaan ini, kamu mau apa? Mau nyumbang? Mau ngasih hadiah? Kamu nggak berperan apa-apa, tapi kamu sudah menyakiti hatinya. Apalagi kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada orang yang memang belum punya anak setelah sekian lama menikah. Mereka itu sudah susah payah membangun mentalnya kalau nanti ditanyain karena mereka belum punya anak. Emang orang menikah harus punya anak ya? Emang siapa kita bisa menentukan bahwa itu adalah hal yang kamu kalau menikah harus punya anak? Itu kan versi kamu. Tapi jangan tanyakan itu kepada orang lain. Coba tanyakan hal yang lain saja. Dia akan membuat pertanyaan kamu itu akan membuat orang lain itu minder, down, nggak percaya diri. Bahkan yang paling aku sayangkan, bisa jadi dia malah mempertanyakan kepada Allah, ya Allah kenapa aku belum engkau karuniai anak, sementara dia sudah engkau karuniai anak. Nambah dosa kan kamu, memberikan ide negatif di kepala orang lain. Berapa gajimu? Apa urusannya dengan kamu? Memang kalau kamu tahu gajinya berapa, kamu apa? Pasti kamu hanya ingin penasaran kan? Misalnya aku jawab sekian juta. Pasti itu adalah tujuan kamu untuk membandingkan kehidupan kamu dan kehidupan orang itu. Jujur aja, sebenarnya dalam hati kamu, kalau kamu nggak tulus ya nanya berapa gajimu, itu sebenarnya kamu hanya ingin pengakuan bahwa, oh kalau gaji dia lebih rendah, berarti aku lebih hebat karena gajiku lebih baik. Tapi kalau dijawab gajinya dia lebih tinggi, maka kamu akan pura-pura mengatakan, selamat ya kamu keren. Tapi sebenarnya pertanyaan itu muncul dari hatimu yang punya keinginan untuk mendowngrade orang lain. Sudah nikah belum? Sudah punya anak belum? Gajimu berapa? Kapan selesai kuliahnya? Pertanyaan normal, tapi bagi seseorang yang baru saja mengalami ketidaklulusan, yang baru saja mengalami harus mundur 1 semester, atau ada masalah tesis yang nggak selesai-selesai, maka pertanyaan ini bisa menjadi trigger bahwa ya Allah, aku tuh sudah lemah, aku nggak bisa menyelesaikan tugasku tepat waktu. Bagaimana dengan orang tuaku yang sudah bersusah payah membayar kuliah? Dia udah down duluan. Jadi kesimpulannya pertanyaan-pertanyaan yang nggak mutu yang keluar dari mulut kamu itu menyakiti hati orang lain. Kamu menganggapnya biasa, kamu menganggapnya normal aja. Aku kan peduli padamu. Coba tanyakan ke dirimu yang paling dalam, benarkah kamu benar-benar peduli sama dia? Atau kamu hanya sekedar ingin menganggap dirimu lebih baik? Atau kamu ingin menganggap bahwa dia itu di bawahmu dan kamu lebih superior? Atau tanyakan kepada dirimu yang lain, kamu memang ingin mempermalukannya? Atau kamu tanyakan kepada dirimu yang dalam lagi, apakah kamu merasa kalau dia lebih rendah, maka aku yang lebih baik? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini menurut aku ya, itu menentukan mental atau menentukan jiwa si penanya. Kalau saya bertanya itu kepada orang lain, kalau ada hal-hal yang saya target atau saya inginkan, maka sebenarnya yang ada masalah dengan jiwanya siapa sih? Saya atau orang yang saya tanya?
Kalau misalnya pertanyaan ini ditanyakan oleh orang yang benar-benar tulus, benar-benar orang yang sayang, benar-benar orang yang peduli, maka lain ceritanya, karena itu pertanyaan peduli, pertanyaan sayang. Tapi kalau pertanyaan ini ditanyakan oleh orang yang nggak ada urusannya dengan hidup kamu, yang nggak menentukan kesehatan kamu dan nggak menentukan isi rekening kamu, maka ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah sebuah interogasi. Dan ini yang pernah aku baca ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini ada yang mengarah ke body shaming. Kamu kok gendutan sih? Kamu kok kurusan? Kamu sakit ya? Kayaknya wajah kamu lebih kusam deh. Kamu tuh nanya atau kamu ingin mengoloknya? Emang dia nggak menyadari? Dia tuh menyadari, dia tuh udah susah payah diet dan kamu men-trigger, kamu membuka lukanya. Dia tuh udah susah payah untuk sembuh dan kamu malah nanya kok kamu kurusan sih? Kamu sakit ya? Ini kalau kamu tanya dengan jujur, kamu pengen membantu, memberi solusi, oke. Tapi kalau kamu bertanya hanya ingin menganggap bahwa pasti kamu menginginkan jawaban dia jujur dan mengatakan dia sakit, terus kamu seneng gitu. Kayaknya kita tuh seneng dengan penderitaan orang lain. Berarti ada yang salah deh di jiwa kita. Atau pertanyaan body shaming yang lain. Kamu kok kusam ya? Kamu kok jerawatan ya? Emang apa urusannya dengan kamu? Dia tuh sudah berusaha untuk memperbaiki dirinya. Jadi sebenarnya momen lebaran yang seharusnya maaf-maafan, yang seharusnya kita membersihkan hati, membersihkan jiwa, mengikhlaskan kehilafan, ketidaksengajaan, kesengajaan, apapun hilaf kita. Seharusnya itu targetnya, tapi ternyata kamu malah menambah masalah baru. Kamu menitipkan lukamu ke orang lain. Jadi sebenarnya luka-luka yang dialami oleh orang lain ini bisa menjadi masalah. Mungkin dia tidak lagi menyenangi lebaran. Mungkin dia menjadi udah nggak mau ketemu kamu lagi. Mungkin dia malah menganggap kayaknya nggak seru kalau ada kamu. Atau malah menghindar dari acara-acara keluarga yang seharusnya dia menjadi nyaman di acara itu karena pertanyaan nggak mutu yang kamu tanyakan itu. Akhirnya dia menjadi mundur. Kesel nggak sih? Satu lagi. Kalau dari sisi kamu nih ya, kan aku tadi bahasnya dari dua sisi. Sisi penerima pertanyaan dan sisi pemberi pertanyaan. Si pemberi pertanyaan. Ini sebenarnya mungkin kamu benar-benar nggak sadar ya kalau pertanyaan kamu itu melukai. That's okay. Makanya aku kasih tahu info ini ke kamu. Atau kamu menganggap bahwa pertanyaan kamu itu emang sudah normal kok. Biasanya juga kayak gitu. Kalau gitu, ubah kebiasaannya. Atau kamu menganggap pertanyaan ini hanya untuk membuka, hanya untuk akrab-akraban, hanya untuk mencairkan suasana. Kalau gitu kamu harus belajar komunikasi. Bagaimana cara membuka komunikasi agar tidak menyakiti orang lain. Kamu mainnya harus lebih jauh. Atau kamu memang sengaja ingin menjatuhkannya di hadapan orang lain. Kamu membuatnya kikuk. Kalau pertanyaan ini kamu katakan, kamu tanyakan, dan di situ ada orang lain yang mendengarnya. Orang lain pun akan mendengarkan juga. Ia pun akan mengarahkan telinganya ke orang yang kamu tanya. Kejam nggak sih? Dan ada satu lagi nih yang aku sangat tertarik. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting nggak sih ditanyakan? Nggak. Yang kedua, kalau hatimu benar-benar baik, coba tanyakan yang lebih menggugah. Coba tanyakan pertanyaan yang lebih menguatkan hubungan emosional. Hal yang tidak menyenangkan apabila di suatu momen lebaran itu, kalau ada membanding-bandingkan. Si anak aku sudah gini, kok kamu belum? Cucuku sudah bisa begini, kok kamu belum? Anakku gajinya sudah segini, kamu berapa? Itu adalah ajang membanding-bandingkan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Tapi bagi orang yang memiliki penyakit hati itu perlu karena dia membutuhkan validasi orang lain. Jadi jangan mau terjebak dalam arena yang tidak bisa kamu menangkan. Maka ini tips dan triks dari aku kalau pertanyaan itu membuat kamu nggak nyaman. Tips yang pertama, jangan langsung dijawab. Karena kalau kamu langsung menjawab itu artinya kamu masuk ke dalam skenario atau drama yang mereka ciptakan. Jadi, diam dulu sejenak, senyum, wajah tenang, tatap matanya, dan tanyakan, kenapa kamu bertanya? Arenanya berbalik. Orang-orang di sekitar kita yang tadi mengarahkan telinganya ke kita, sekarang mengarahkan telinganya ke dia. Kalau dia menjawab dengan, ya iseng aja, ya sekedar akrab-akraban aja, aku bercanda aja, aku nggak serius kok, gitu aja marah. Itu berarti menunjukkan isi hati dia yang sebenarnya. Karena pertanyaan terbalik ini menunjukkan sebenarnya apa sih maksud dia bertanya. Karena orang yang tulus akan menjawab dengan baik. Misalnya, kakak punya lowongan pekerjaan untuk kamu. Kita bisa loh membedakan pertanyaan tulus dan pertanyaan modus. Kenapa sih tadi kita harus menjeda sejenak? Kenapa kita nggak langsung jawab? Karena kalau kita langsung menjawab, itu berarti kita mengizinkan orang lain mendominasi diri kita. Kita mengizinkan pertanyaan itu membuat kita tunduk pada keinginannya dia. Kita mengizinkan diri kita mengakui kelemahan kita, mengakui ada yang kurang di diri kita, padahal masalah anak, masalah jodoh, masalah pekerjaan, itu semua juga ada hak prerogatif Allah di situ.
Atau kalau mereka nggak bisa jawab atau pertanyaan kamu mengagetkan untuk dia, biasanya dia akan meninggalkan arena. Atau dia mengganti topik untuk mengalihkan pembicaraan. Saudaraku, kadang tanpa kita sadari atau kita dengan sengaja, perkataan kita, ucapan kita, sikap kita meninggalkan jejak di hati orang lain. Dia akan terluka atau dia akan bahagia. Dia akan senang dengan kita atau dia akan menjadi kesal dengan kita. Atau dia malah mendoakan yang buruk untuk kita. Hati-hati. Saudaraku, kata Rasulullah, orang yang baik, muslim yang baik, itu adalah muslim yang orang lain itu selamat dari tangan dan mulutnya dan lisannya. Berarti Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau kamu menggunakan lisanmu untuk mengganggu orang lain dan menyakiti orang lain, coba tanya lagi. Mungkin kamu harus mengkoreksi beberapa hal dari dirimu. Jadi, masih mau nanya, kapan nikah? Gajimu berapa? Kok belum punya anak sih? Kok gendutan? Coba koreksi dirimu.